Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi, sapaan Tuhan bagi kita hari ini Rabu tanggal 31 Agustus tahun 2022. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, adapun yang menjadi sapaan Tuhan bagi kita di hari ini terangkat dari kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Demikian firman-Nya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu dampak kekhawatiran. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara kekhawatiran adalah sebuah perasaan kegelisahan, ketakutan atau kengerian terhadap sesuatu yang belum terjadi. Perasaan-perasaan ini biasanya terkait dengan pikiran-pikiran negatif atas sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Artinya, merasa khawatir berarti merasa cemas, bingung, dan pikirannya terbagi-bagi. Saudara yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak seharusnya merasa khawatir dalam hidup ini. Mengapa? Karena Tuhan adalah Maha Kuasa. Dia adalah Allah yang sanggup memberkati dan menjaga kita. Ketika kita khawatir, kita sedang berupaya memindahkan beban dari bahu Tuhan yang kuat ke bahu kita yang lemah. Itulah situasinya, itulah kondisinya. Hal inilah yang sering kurang disadari oleh setiap orang, yang kurang dipahami oleh banyak orang Kristen. Dan oleh sikap ini pula lah Yesus berkata dalam sapaan kita saat ini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara yang terkasih, tidak ada gunanya memelihara kekhawatiran yang justru akan berdampak buruk terhadap diri kita sendiri. Hal inilah yang dikatakan dalam Amsal 12 ayat ke-25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Kekhawatiran membuat kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Kekhawatiran membuat kita terbungkuk, sehingga kita tidak mampu melakukan aktivitas kita dengan leluasa. Untuk menentang kekhawatiran itu tidak menguasai hidup kita, untuk menang terhadap kekhawatiran, kita harus mempunyai iman percaya kepada Tuhan. Kita harus mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Sebagaimana firman Tuhan yang dikatakan dalam 1 Petrus 5 yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ketika diperhadapkan pada kelemahan-kelemahan, setiap kita memiliki pilihan. Yang harus kita lakukan, saudara-saudara, adalah serahkan semuanya hanya kepada Tuhan dan mempercayainya dengan sepenuh hati. Ingatlah, ketika kita dikuasai oleh kekhawatiran, kesia-siaan akan menjadi bagian hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang selalu Engkau berikan kepada hamba-Mu ini, sehingga hamba boleh ada sebagaimana ada pada saat ini.
Tuhan Yesus yang baik, terlebih lagi kebenaran firman-Mu yang berkumandang, ini semua hanya dikarenakan kebaikan Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang mengajak dan menekankan setiap orang bagaimana dampak kekhawatiran ketika menguasai hidup seseorang. Tuhan Yesus, izinkan melalui kebenaran firman-Mu ini, para pendengar semakin lagi diberkati, semakin lagi menjadi saksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.